Ya pemirsa, masih bersama saya dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Tubagus Jody, dan masih membicarakan teks amnesti jilid kedua ini ya Pak ya. Nah Pak, kita melanjutkan bahwa kita tahu kinerja pemerintah dalam konteks penerimaan pajak RI ini mengusung konsep pro-cyclical nih Pak ya. Nah menurut Anda bagaimana konsep ini bekerja? Tentunya pemirsa perlu penjelasan juga nih, apa sebetulnya yang disebut dengan pro-cyclical ini ya Pak ya, karena banyak istilah sekali ya dalam teks amnesty ini ya. Ini kebanyakan lihat media nih. Media ya. Ya kelihatannya orang yang mencetuskan pertama kata-kata konsep pro-cyclical mesti diserang ini. Persoalan teks amnesti, bukan hanya teks amnesti, mungkin istilah-istilah selanjutnya istilah ya. lainnya. Jadi ya gini, oke lah. Tapi memang betul. Penerimaan kita memang betul, itu kita selalu konsepnya pro-cyclical. Pro-cyclical itu pro-siklus. Oh, siklus ya. Siklusnya gimana nih, siklusnya nih. Nah, dia pro-siklus itu ngikuti siklus. Siklusnya apa nih? Wajib pajaknya lagi booming, pertumbuhan lagi bagus, pajaknya pasti bagus. Ya, batu bara lagi meledak, minyak kita waktu itu misalnya lagi hebat tahun-tahun zamannya Pak Subroto misalnya. Maka pajak harusnya juga ikut bagus. Pajak juga harus bilang harus bisa menggalinya lebih jauh, mumpung penerimaan bagus karena pertumbuhan ekonomi bagus, ya, kontribusi bagus, ya. Begitu juga kalau memang lagi sulit, kalau memang kondisinya lagi pandemi dan sebagainya, jika ekonomi konstruksi, ya, kinerja penerimaan pajak lebih rendah daripada kinerja ekonomi. Kalau tadi kan kalau lagi tinggi pertumbuhan kinerja ekonomi meningkatkan fungsi budgeter yang dimilikinya. Fungsi budgeter kan fungsi untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lagi pandemi, jangan fungsi budgeter, kita menyesuaikan diri. Siklusnya, pro-cyclicalnya. Ya. Siklusnya, lagi pandemi ini mau semua digenjot pajaknya. Ya enggak lah. Fungsi mengatur bilang, kita atur. Jangan, yang ini jangan dulu lah, kasihan ini. Yang begini nih, orang-orang kecil-kecil semua nih. Bagaimana, apalagi yang mau nakes-nakes ini, buat obat-obatan. Jadi fungsi mengatur pajak, tidak fungsi budgeter, fungsi penerimaan, tapi fungsi regulasinya. Redistribusi pajak, mana yang lebih dikenakan dan sebagainya. Ini pandai-pandainya bikin semacam drivernya pajak ini untuk dalam perekonomian itu berfungsi di sana. Ya. Jadi karena saat itulah fungsi reguler yang tadi atau berfungsi tadi kan, kinerja penerimaan pajak waktu mengusung konsep pro-cyclical tadi, ya. Itu karena apa? Itu karena sebetulnya kan struktur kontribusi penerimaan pajak kita, kalau di sini kan di Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan, ya kan? PPh badan dan PHP orang. PPh badan besar-besar, ya. Sedangkan PPh pribadi, OP, orang pribadi, cenderung stabil karena siklus ekonominya memang dan kontribusinya kecil. Yang saya bilang tadi, UMKM misalnya kan, banyak pedagang-pedagang atau pengusaha. Termasuk pegawai negeri, apa kan itu juga stabil masuk, begitu, jadi melalui pajaknya PPh juga 21. standar gitu ya Pak ya. Ya. Sedangkan penerimaan orang pribadi kan kecil ya. Nah ini yang pola inilah kita, Direktorat Jenderal Pajak harus bisa memitigasi ini. Kemudian bagaimana pengalaman pajak dengan luar negeri, bagaimana negara-negara OECD, harus yang jelas. Yang kedua alasannya adalah konsep pro-cyclical yang jadi terjadi kongres ini karena regulasi juga, karena peraturan, karena masih dalam rangka fungsi budgeter tadi, fungsi mengatur tadi ya di dalam pajak. Contohnya regulasi tentang barang jasa yang dibebaskan yang bikin ramai itu loh. Sektor yang sangat dibutuhkan rakyat, sementara keseimbangan pemungutannya jadi distortif. Pemerintah perlahan-lahan mulai mengatur sesuai kondisi perkembangan global. Gitu juga atas keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Dari zaman Pak Harto dulu, Indonesia itu, coba deh Mbak waktu ke luar negeri ngeliat banyak pembantu nggak sih? Iya. Indonesia kan pusatnya karena unskilled labor lebih jauh lebih besar. Terutama negara-negara Asia Tenggara ya Pak ya? Iya. Mungkin ke Eropa agak Eropa nggak ada iya, kan? Eropa nggak ada. Kalau kita mau lihat teks amnesti, di sana kecil loh, kita jadi hebat tuh. Atau kita memang karakter chemistry-nya tiap negara ini beda-beda. Indonesia mayoritas unskilled labor, banyak pembantu hingga menjadi tempat industri manufaktur. Orang naik pabrik sepatu, luar negeri pabrik apa bikin di Tangerang di mana, kemudian nanti direekspor. Kita tuh kayaknya kalau mengumpulkan buruh hebat, ya. Di luar negeri nggak ada kayak gitu ya. Di Eropa misalnya gitu ya, atau Amerika. Kemudian tempat industri manufaktur, perlahan-lahan kemajuan teknologi akan beralih ke sektor lain. Jadi
kalau perlahan-lahan kita juga akan mencoba teknologi masuk. Jangan disia-siakan, jangan kita meninabobokan, memang kita kelas pembantu aja gitu kan. Ya. Kalau berbicara kaitan dengan pelaporan SPT tahunan nih Pak, jumlah wajib pajak diketahui berdasarkan data ini naik 52% Pak, menjadi 78% di tahun 2020. Berarti sebetulnya kan wajib pajak yang tadi tersebar di ini juga sudah mulai tercatat kembali ya Pak ya, menjadi lebih banyak karena ada kenaikan persentase ini. Kepatuhan SPT ya. Ya, dengan capaian positif di periode sebelumnya, apa benar Pak tax amnesty ini bisa menjadi andalan dan mampu meningkatkan kebutuhan pajak sesuai klaim Ibu Menke gitu Pak? Oh, tentang kepatuhan pengisian SPT dibandingkan 2012 menjadi 2020 cukup jauh loh, 8 tahun Mbak. Itu berarti 8 tahun ya Pak ya? Iya, jauh loh. Kalau kita bahas lebih jauh, baik secara teori maupun praktek yang dilakukan banyak negara. Memang terlalu terlambat Pak? Tidak terlambat juga? Tax amnesty ini nggak boleh sering dilakukan. Karena tax amnesty 1 aja baru 2017 kok. Baru 4 tahun. Kalau alasan pemerintah bertujuan meningkatkan kepatuhan, sebaliknya yang terjadi. Justru tax amnesty yang sering melakukan kekakuannya dengan resiko turunnya kepatuhan pajak, terutama dalam rangka ekstensifikasi yang pernah saya jelaskan kan. Begitu tax amnesty, lapisan ini bawah nggak terperhatikan, dia nggak mungkin memanfaatkan tax amnesty kalau orang-orang bangsa tukang-tukang, orang-orang UMKM ini. Yang memanfaatkan kan wajib pajak yang kuat dan besar, yang memang dia bersembunyi di baliknya. Ya, kenaikan kepatuhan SPT dalam SPT, pemasukan SPT, pelaporan SPT tumbuh masih sesuai chemistry pertumbuhan ekonomi, usia produktif dan populasi, dan juga hasil kerja program ekstensifikasi wajib petugas pajak akan ada seksi ekstensifikasi dan sebagainya. Bagaimana memperbanyak wajib pajak, memberikan NPWP atau bagi misalnya clustering atau canvassing program mereka, mana yang belum punya NPWP itu reguler aja memang satu hal yang. Jadi klaim Menteri Keuangan bahwa kepatuhan meningkat karena tax amnesty hanya dilihat dari sisi kualitas pajak yang dibayarkan, ya. Tapi sah-sah saja Bu Menke mengatakan itu, tapi sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Ini kan kita kan lagi bahas nih Mbak, secara pandangan lain bahwa itu tidak juga itu sebagai secara kepatuhan sukarela itu menunjukkan suatu hal hebat. Itu dari sisi proses secara kualitas pajak yang dibayarkan secara intensifikasi yang masih didominasi oleh para wajib pajak pembayar pajak yang existing, bukan wajib pajak baru biasanya. Tidak tertutup kemungkinan memang yang membayar tebusan nanti ada wajib pajak baru, ada orang yang belum punya NPWP. Tapi prosesnya kan nggak mungkin kekejar, dia harus mau bisa aja sih buru-buru minta NPWP misalnya, kemudian buru-buru langsung masukkan, enggak. Memasukkan data gitu ya Pak ya. Ada halangan lah untuk itu ya. Jadi itulah dari jumlah wajib pajak baru itu. Baik Pak, nah menurut Pak Jody sendiri Pak, apa saja sebetulnya yang perlu dievaluasi ya Pak ya untuk memperbaiki sistem perpajakan kita secara menyeluruh, terutama dengan tujuan untuk menggenjot pendapatan pajak kita di masa pandemi nih Pak, gitu ya. Kira-kira apa Pak yang perlu dievaluasi ya Pak ya? Ya gini Mbak Anti, ini sebetulnya masa pandemi COVID-19 ini ya, tidak hanya cuma Indonesia, cuma negara ini aja. Ini merupakan pandemi global. Ini luar biasa loh Mbak, saya kesini juga rada-rada gimana gitu ya. Baru kali ini ya kita merasa keluar rumah. Ini kita kan nggak cepet masker. Kemarin kita diskusi masih bisa cepet masker kan, karena udah nggak, saking takutnya nih ya. Jadi lebih dari 120 negara di dunia mengalami kolaps penerimaan pajaknya. Yang juga saat ini sedang berpikir keras bagaimana merevisi pola pemungutannya. Semua negara OECD itu, mereka udah kolaps penerimaan pajaknya, mereka juga pengen mengganti sistemnya ataukah memang bagaimana merevisi pemungutannya. Memungut pajak di kala pandemi bagaikan menarik benang di atas tumpukan terigu. Pelan-pelan, benang yang basah lagi. Bagaimana menarik tanpa terigu itu runtuh dan ambiar. Ya. Salah dalam manajemen pemungutannya akan memiliki risiko resesi yang lebih dalam. Jadi harus betul-betul hati-hati ya, namanya pandemi. Satu keadaannya nggak umum. Sebetulnya pandemi COVID-19 dinilai akan membuka ruang bagi setiap negara untuk mereformasi sistem pajaknya ya secara menyeluruh. Laporan terakhir dari yang dipublikasikan OECD ya, yang terbaru kemarin, saya lihat juga di ada 4 hal agar krisis pandemi ini dapat menikmati fasilitas tercapainya suatu fakta fiskal. Yang intinya kira-kira memang harus mutlak reformasi sistem, reformasi perpajakannya. Ini keadaannya begini kok. Pertama, krisis membuat reformasi struktural makin mudah. Hal ini terbukti reformasi pajak di negara-negara OECD pada tahun pasca finansial tahun 2008
Itu caranya kesempatannya di situ. Kalau lagi aman-aman aja malah sulit malah tantangannya untuk merubah. Kedua, pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya peran public goods dan vitalnya peran negara di tengah-tengah krisis. Peran negara yang berperan. Sekarang orang udah mau bergantung kemana pandemi begini. Ketiga, pandemi menunjukkan pentingnya peran kebijakan pajak dalam merespons krisis. Dia beribu-ribu insentif. Seperti pembicaraan kita kemarin kan, kemarin insentif apa? Saya bilang kenapa separuh-separuh? Harusnya kan langsung Desember. Rupanya kita didengar, Mbak. Sekarang sampai Desember kan. Pak Joni yang didengar. Keempat, ya, itu langkah yang berikutnya adalah pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya sistem pajak dalam memberikan dukungan terhadap sektor bisnis dan individu. Nah, keempat inilah kira-kira yang membuat itu. Ya, jadi ada beberapa hal ya Pak yang tentunya menjadi salah satu hal-hal yang perlu dievaluasi ya, dan tentunya kita tidak sendiri sebetulnya Pak ya, bukan hanya Indonesia ya, semua pihak lah. Dan semuanya ingin mereformasi pajaknya. Betul. Kesempatannya sekarang. Ya, gitu. jadi tadi ya kalimatnya tuh menarik sekali Pak, bahwa pandemi COVID-19 ini memberi ruang untuk inovasi juga dan melakukan tadi ya Pak ya, mereformasi sistem perpajakan gitu ya Pak ya. Baik Pak, nah upaya komprehensif holistik apa saja Pak kalau dikaitkan dengan upaya peningkatan kepatuhan pajaknya itu sendiri Pak, supaya meningkat begitu? Supaya penerimaan pajaknya optimal ya, betul, Pak, tujuannya betul. optimalisasi perpajakan. Optimalisasi perpajakan. Upaya komprehensif holistik, menarik kita. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui penataan ulang sistem. Itu pasti. Pertama, sistem dan tata cara pemungutan pajaknya. Itu upaya holistik. Tanpa diatur ulang, tanpa dibikin satu dinamika baru. Kalau kita strike lurus-lurus aja, kaku-kaku aja, nah, itu nggak bisa lihat situasi, nggak melihat chemistry wajib pajaknya, itu juga nggak bagus. Sistem diulang, penata ulang, ya, tata cara pemungutan pajak, ya harus lewat reformasi perpajakan, reformasi peraturan dan undang-undangnya. Indonesia salah satu termasuk negara yang sedang mengupayakan reformasi pajak di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Reformasi pajak inilah kita yang lagi nyoba. Cuman tantangan banyak ya. KUP ya, yang RUU KUP ini diharapkan dapat memperluas basis pajak, menjawab tantangan terhadap daya saing, mengurangi distorsi dan pengecualian pajak berlebihan, juga memperbaiki progresivitasnya pajak. Ya. Mungkin masih belum tergarap dengan baik RUU KUP ini. Yang belum tergarap barangkali apa sih untuk mengoptimalisasi? Cari ide. Saya kadang-kadang berpikir, Mbak, mungkin juga bisa dibilang ide, tapi dipikir-pikir logis. Salah satunya adalah KUP ini kenapa kok tidak menyelaraskan dengan Undang-Undang Tipikor. Ini ide baru nih, Mbak. Ya. Ini baru cuma dari saya aja, murni orsinil. Kenapa tidak dengan Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang TPPU yang memberlakukannya kepada para koruptor dengan pengenaan pajak atas harta yang tidak sesuai dengan karakter penghasilannya, dengan pendekatan metode kekayaan bersih. Artinya gini, kalau Mbak lihat ya, misalnya di KPK seorang tertangkap tangan 1 miliar. Begitu dia digerebek, dia disita segala rupa, rumahnya sampai triliunan kekayaannya. Persoalannya kan adalah karakter dia, uangnya dari mana gitu ya. Sedangkan penghasilan dia katakanlah apalagi dia itu pejabat. Pejabat gajinya berapa? Terhitung gitu Terhitung. ya. Anda mau mulai kerja dari mulai PNS mulai kapan? Oh, dari mulai tahun 80, Pak. Hitung, berapa sekarang, berapa tahun? Gajinya berapa? Paling tinggi sekarang 5 juta ke pokok. Dengan tambahan kinerja tunjangan ini berapa? Sampai enggak dia begitu besar. Jumlah dari mana? Itu metode kekayaan bersih namanya. Itu kenapa sih kalau misalnya sudah diketok palu oleh hakim, seorang koruptor, katakanlah ini suatu ide aja ya. Kenapa sih pajaknya itu loh? Pajaknya tuh, jangan cuma sita aja, kita juga belum tahu. Kita saling mengawasi. Pajak yang belum terbayarkan itu ya? Pajaknya atas yang dia kalau dia terbayarkan, kalau dia ikut tax amnesty dong, Mbak. Dia belum tentu. Coba bandingkan dengan SPT-nya harta. Belum tentu juga. Karena kita juga terkejut kan. Seseorang pejabat misalnya ada berita di mana ternyata harta kekayaannya diomong media dibongkar-bongkar, dibuka-buka. Kita lihat pajaknya gimana. Seakan-akan pajak itu menjadi sesuatu yang tidak mempunyai makna dalam berita-berita tentang korupsi. Padahal disitulah sebetulnya tempat pemaksaan secara eksekutoris untuk bisa dieksekutor
sebagai tax amnesty buat pengakuan uang tebusan dan sebagainya bisa dilihat dari Dan potensi juga untuk kemudian pendapatan negara ya Betul. dari kemudian sanksi itu ya Pak ya. Sanksinya dan Ya. sebagainya. Kan pajaknya nggak pernah dilihat itu. Iya itu menarik sekali Pak. itu Mudah-mudahan ada ide. perbincangan selanjutnya tentang itu. Ya Pak, ini di akhir segmen ketiga ini mungkin Pak Jody bisa menyampaikan hal-hal yang sebagai closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa supaya juga sadar nih dan awareness-nya semakin tinggi berkaitan dengan tax amnesty ini. Ya, sebetulnya buat pemirsa sekalian, apapun bahasan kita, apapun analisa kita, tapi kita harus ingat kondisi kita sekarang, ya, upaya pemerintah dalam menghadapi kebutuhan penerimaan negara yang kita sama-sama sudah tahu bahwa defisitnya sudah begini, kewalahannya pemerintah setiap hari, tiap malam berpikir tentang masalah pandemi itu bagaimana ditekan, sementara bagaimana perekonomian itu juga jadi ditutup untuk tidak tumbuh karena gara-gara pandemi misalnya juga. Maka satu kebutuhan penerimaan negara yang memilih tax amnesty jilid 2 nanti sebagai salah satu sumbernya. Ternyata juga belum tentu juga kebijakan ini sebetulnya berhasil. Tapi ini upaya pemerintah. Bila perhitungan dan persiapannya yang tidak terburu-buru, ada baiknya sampai kita siap betul misalnya ya. Tax amnesty ini bisa dilaksanakan. Niat pemerintah baik. Dibutuhkan solidaritas masyarakat yang lebih kaya untuk berkontribusi ke masyarakat yang membutuhkan dengan ikut TA sambil berinvestasi. Ini harapan kita. Tapi juga di sisi pemerintah juga jangan buru-buru amat. Seperti yang kemarin KUP persyaratannya itu surat surat pernyataannya ya tentang pengakuan penghasilan, pengakuan harta itu harusnya kan mulai hari ini. Ini kan sekarang 1 Juli. 1 Juli sampai 31 Desember 2021 harusnya. Tapi kan sampai sekarang belum pembahasan. Itu kan pasti akan bergeser. Skim itu akan berubah di RUU itu. Karena memang ini semua menjadi stuck kemarin karena terlalu memburu-buru sehingga banyak juga yang lolos daripada kepentingan publik seperti PPN yang dikena yang tadinya sudah tidak ada menjadi dihapuskan dan sebagainya. Jadi closing statement kalau dari saya Mbak Anti, mari kita tetap berpikir positif di era pandemi yang makin menjadi hantu yang mengancam nyawa orang sekitar kita. Kita bantu pemerintahan yang sedang memperjuangkan rakyat Indonesia keluar dari musibah wabah dan depresi ekonomi. Ya, gitu. Terima kasih Pak Jody, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi halayak semua ya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa kembali dalam diskusi dengan tema yang lainnya Pak. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan ruang berbagai negara untuk mereformasi sistem perpajakannya dan amnesti pajak jilid kedua ini merupakan salah satu ikhtiar bagi penyehatan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita akan berjumpa kembali bersama pakar di lain kesempatan. Saya Yantik Bintari undur diri, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.